Oke, saatnya review ayam goreng kesayangan warga Amerika Utara, yaitu Popeyes. Sebelum datang ke Popeyes, gue sebenarnya punya ekspektasi yang cukup tinggi. Soalnya gue sering lihat bule-bule di YouTube gue pada nge-review Popeyes dan suka banget sama chicken sandwichnya terutama. Tapi selain itu juga ayamnya dianggap juga enak. Mungkin karena KFC cuma ada original ya di Amerika atau Amerika Utara. Ya udah deh, akhirnya gue cus lah ke Supermall Karawaci karena itu cabang yang paling dekat dari tempat gue untuk memperkaya franchise fried chicken yang baru di Indonesia. Nah, ini pas gue datang sama kayak di McD dan KFC ya. Jadi mesennya udah bisa pakai mesin gini, pakai tinggal touchscreen aja. Tapi kalau misalnya mau pesan langsung ke kasir juga masih bisa. Cuman kekurangannya menurut gua kalau pesan di screen ini nggak ada opsi untuk memilih potongan ayamnya, mau dada, paha atau sayap. Jadi dikasihnya akhirnya random. Kayaknya belum kebiasa sama mental orang-orang Indo yang biasa milih-milih banget sama potongan-potongan ayamnya. Nah, di sini gua beli hampir semua menunya sih, sekitar 270.000 kalau gua nggak salah. Jadi mari kita coba satu persatu. Pertama, gue cobain dulu es krimnya, yaitu Berry Crunch Chills. Gue nyobain es krimnya terlebih dahulu karena gue takut meleleh dan rasanya jadi berubah kan. Nah, pas gue makan ini rasanya mirip banget sama McFlurry, yaitu es krim vanilla utamanya ya. Hampir nggak bisa dibedain menurut gue. Kemudian rasa berry-nya, ini rasa berry-nya tuh manis, asem, tapi bukan asem yang artificial. Jadi rasanya enak, jadi sangat menyatu padu dengan es krimnya. Dan kemudian ini ada crunchnya. Crunchnya ini kayak rasanya kayak Milo atau coklat ya. Dan ini crunchnya tuh kayak bentuknya kayak snack pillow. Dan menurut gua kalau misalnya McD nggak kompetitif dan terutama kalau misalnya McD itu mesin es krimnya itu sering rusak mulu, ini bisa jadi alternatif yang kuat pengganti McFlurry. Gue kasih 8,5 dari 10. Lanjut ke ayamnya. Yang pertama gue cobain adalah classic chicken. Ini gue beli paket, dapat lemon tea large karena ini nambah bayar lagi, dan juga dapat Cajun rice karena gue nambah bayar juga. Nah, ini karena gue random gak bisa milih, jadi gue dapetnya potongan dada sama sayap. Rasanya agak pedes dikit aja, spice ya, bukan pedes sih sebenarnya, spice. Cuman yang gue rasain paling berasa itu adalah kurang kriuk. Jadi ini lebih mirip ke ayam awe dibandingin ayam KFC, yang mana gue kurang gitu suka sih ayam awe sejujurnya. Dan kemudian ada rasa kayak gosong gimana gitu, ya mirip kah kayak ayam awe gitu. Ayamnya kecil, kemudian agak kering, jadi kurang juicy, dan gue merasa kayak kurang gitu demen lah. Jadi ini gue kasih 6 dari 10 aja, gue masih mendingan KFC. Dan kemudian untuk Cajun rice-nya itu rasanya agak asem, mirip paya ya menurut gue. Kayak rasanya kayak nasi goreng lah sebenarnya, nasi tumis. Jadi apakah ini enak banget? Enggak juga lah menurut gue. Pakai nasi putih biasa juga menurut gue fine-fine aja untuk makan ayamnya. Nah, jenis ayam kedua yang gue makan yaitu New Orleans Spicy Chicken. Ini gue dapetnya dada tengah ya. Dan ketika gue makan, ya lebih berasa lagi pedasnya dibandingin yang classic chicken. Cuman sausnya ini pedes dan manis kayaknya. Dan menurut gue terlalu manis. Jadi kalau misalnya gue makan bagian yang kulitnya aja, kan ini bisa dikopek gitu ya kulitnya. Jadi berasa manis banget, jadi agak enak. Cuman ini menurut gue tetap lebih enak daripada yang klasik karena rasanya lebih nendang. Karena kalau misalnya yang klasik itu kayak apa ya? Marinasinya mungkin kurang lama, kurang banyak. Jadi kayak rasanya kayak ini kecil-kecil. Atau mungkin dia pasti pakai resep yang buat orang-orang bule ya. Jadi yang rasanya ya begitulah, rada hambar. Pada akhirnya walaupun ini lebih enak daripada classic chicken, gue nggak bisa bilang ini ayam yang enak secara umum atau objektif gitu. Jadi gue kasih 6,5 dari 10 aja. Masih mendingan menurut gue beli Richeese. Walaupun Richeese pedesnya kebangetan ya, tapi pedesnya nikmat. Nah, ini pedesnya lebih ke arah kemanisan. Lanjut ke ayam ketiganya, yaitu Louisiana Grilled Chicken. Somehow ini yang menurut gue paling enak di antara ayam-ayam lainnya karena lebih juicy. Apakah karena potongannya itu bukan potongan yang dada tapi potongannya paha? Gue nggak tahu juga. Cuman walaupun lebih juicy, gue tetap merasa kurang marinasi. Jadi kayak rasa rempahnya tuh kurang dapet gitu. Pada akhirnya kayak gue cuma makan ya udah ayam, ada rasa sedikit hint asin, sedikit hint dari rempahnya, tapi kayak ya udah, mostly ya gue berasa rasa ayamnya. Kalau dibandingin ya, tetap mendingan ayam original KFC. Ayam original KFC lebih flavorful dan jauh lebih juicy. Ini lebih juicy dibandingin yang klasik. Cuman secara umum apakah ini juicy banget? Ya enggak, gue nggak sampai makan itu netes-netes kan juice dari ayamnya. Jadi kayak 7 dari 10. Nah, ini gue juga beli potato chicken gravy. Awalnya gue kira nih ketika gue lihat ya kayak set food gitu ya bentukannya, karena mashed potatonya itu tenggelam sama gravy-nya. Tapi ternyata enggak. Ketika gue cobain, gravy-nya sih berasa rempahnya. Somehow ada rempah-rempahnya. Kentangnya oke lah, nggak sampai lumat banget. Cuman ya enak. Cuman apakah
worth untuk dibeli? Menurut gue enggak sih, biasa aja ini rasa dari mashed potato-nya, 6,5 dari 10 aja. Terus gue makan yang New Orleans Spicy Chicken Wings. Sebenarnya dia ada beberapa rasa chicken wing lainnya, tapi gue tetap pilih yang New Orleans karena gue mau nyobain aja. Dan sama komentarnya kayak yang spicy chicken, jadi gue merasa lebih enak sedikit, lebih juicy mungkin ya. Tapi kalau misalnya kita bandingin sama Wingstop, ya tetap enakan Wingstop karena kulitnya itu jauh lebih crunchy. Jadi ini gue kasih 7 dari 10 aja. Barulah kita masuk ke chicken sandwich. Ini gue beli paket ya sama onion ring. Harganya cukup mahal ini ya. Dan ini nih yang seharusnya menjadi juara dari Popeyes. Karena mungkin yang oke lah, chicken sandwich dari yang tempat-tempat lain, KFC, di situ juga McD juga, nggak ada yang enak. Biasa. Aduh, nggak enak lah ayamnya keras gitu. Ayam keras gitu. Dadanya apa yang dikasih kan biasa potongannya tuh dada, kemudian ayamnya tuh keras lah pokoknya, males. Nah kalau misalnya yang ini dari rotinya aja tuh lembut banget karena dia pakai brioche bun. Dan kemudian ayamnya ini gimana ya gue jelasin. Ayamnya tuh crunchy, cuman melted. Jadi dagingnya itu tidak alot sama sekali. Dagingnya itu udah nggak ada resistensi ketika lu gigit. Jadi ya udah dia nurut aja. Lu gigit langsung lu makan. Jadi rasanya itu udah nggak kayak makan ayam lagi. Dagingnya itu bener-bener lembut banget. Karena ini menurut gue mungkin dagingnya udah dimarinasi yang sangat lama pakai buttermilk. Jadi udah gak ada alot-alot. Tapi ya bentuknya jadi kayak merah gini ya dagingnya. Gue kira tuh nggak mateng. Cuman pas dikonfirmasi ke staffnya sih dibilang nggak apa-apa, itu emang marinasinya seperti itu. Terus ini di bagian bawah dari ayamnya sebenarnya ada picklesnya, ada kayak 2 apa 3 gitu. Cuman nggak gitu berasa sih, nggak asem banget. Jadi kayak gue bingung, dia tidak begitu komplimen chicken sandwichnya, cuman juga nggak ganggu. Jadi kayak ya udah, sayang banget sih menurut gue karena gue lumayan suka pickle. Jadi ini gue kasih 8,5 dari 10. Cuman kalau misalnya pakai sausnya honey mustard dan ayamnya lebih spicy, karena dia ada varian yang spicy kan sebenarnya di luar negeri, feeling gue akan jauh lebih enak. Cuman minusnya ya harganya mahal banget, terutama kalau pakai paket 70.000 cuy, mahal. Next, karena gue beli paket jadi gue dapat onion rings juga. Rasanya standar ya, batternya sih renyah, cuman terlalu tebel ini bentuk. Jadi bumbunya nggak berasa sama sekali. 6,5 dari 10. Untuk minuman lemon tea, ini lemon tea-nya kurang berasa manis, jauh lebih enakan McD kemana-mana. Not recommended menurut gue, 5 dari 10 aja. Terakhir itu ada kondimennya yaitu sambal, yang menurut gue aneh rasanya, atau mungkin tidak terbiasa kali ya lidah kita. Karena ini rasa sambalnya itu manis ke arah sambal Bangkok, jadi ada asam-asamnya, not in a good way. Jadi menurut gue nih kayak agak kurang match ini ya. Mungkin kalau misalnya kita makan cireng enak kali ya, tapi kalau misalnya makan kayak fried chicken gini aneh, menurut gue aneh. Overall, setelah gue review beberapa menu dari Popeyes, gue cukup kecewa sama Popeyes. Gue merasa ini franchise nggak tahu mau ke arah mana ayamnya. Kalau mau crunchy, kita mending ke KFC atau Wingstop. Kalau kita mau ayam yang ada sausnya pedas dan nikmat, gue ke Richeese. Kalau misalnya gue mau ayam yang overrated, gue beli spicy chicken McD. Tapi gue akuin emang ini chicken sandwichnya enak dan worth to try. Tapi harganya mahal banget, 70.000. Mungkin beli ala carte aja lah, karena lemon tea-nya juga nggak enak, terus juga onion ring-nya juga biasa aja. Ya mending beli chicken sandwichnya aja. Malah makanan yang enaknya menurut gua itu adalah es krimnya. Jadi agak bingungin ya sebenarnya. Padahal gua berharap Popeyes itu adalah kuatnya di ayamnya, menjadi contender dari KFC. Dan kemudian kalau dibandingin sama menu yang ada di Amerika, terutama di Amerika Utara, itu banyak menu yang nggak ada di sini. Misalnya pie, kemudian juga sides-nya juga banyak yang nggak ada, kayak coleslaw, nasi pakai kacang merah, kemudian ada mac and cheese juga, nggak ada semua di Indonesia. Menurut gua pribadi, menurut gua ini Popeyes berat sih ke depannya buat positioning fried chicken di Indo. Makanya gua mengerti kenapa lumayan sepi ini. Padahal gua datangnya weekend ya. Dan rata-rata orang itu lebih banyak ngantri ke Mixway di samping. Sebenarnya gue nggak ngerti juga sih, karena Mixway ya jujur aja nggak enak gitu. Tapi kayak I get it gitu. Ya Popeyes juga di tengah-tengah banget, ayamnya nggak ada yang sangat-sangat enak. Mungkin chicken sandwichnya aja, cuman ayamnya kayak meh kali. Kalau makan chicken sandwich aja sebenarnya kenyangin buat gue, cuman mungkin buat orang-orang lain yang sudah terbiasa makan nasi sebagai karbo utama nggak kenyang kali ya. Oke, itu aja. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan kasih tahu gue harus review apa lagi ke depannya. Ciao.